single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau share seri belajar mandiri calon ASN guru P3K, submateri keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal dan pembahasan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya adalah titik-titik. A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. B. Melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. C. Menetapkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. D. Membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Jawabannya adalah A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Oke, di sini ada keterampilan berpikir ranah kognitif sesuai dengan level dari Bloom. Kemudian Anderson dan Krathwohl merevisinya ya. Nah, untuk proses kognitif ini ada 6 level ya, dari C1 sampai 6. Sedangkan C1 sampai 3 sendiri itu masuknya ke dalam level LOTS ya, yaitu mengingat, memahami, menerapkan atau mengaplikasikan. Sedangkan C4 sampai C6 itu masuknya HOTS ya, menganalisis, menilai atau mengevaluasi, mengkreasi atau mencipta. Tadi di soal yang ditanyakan adalah menganalisis. Oke, menganalisis ini memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Nanti teman-teman ini bisa diingat ya dengan cara menghafal atau misalnya memahami ya perbedaannya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat titik-titik. A. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Bekerja dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. Mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jawabannya adalah B. Oke, di sini bekerja dalam sebuah kelompok. Kata kuncinya ya, collaboration. Sementara yang A, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, ini lebih ke critical thinking and problem solving. Sementara yang C, mengkomunikasikan, itu sudah jelas ya, komunikasi. Dan D, menghasilkan itu ide-ide secara kreatif. Sudah jelas ya, creativity di sini ya, ada kompetensi berpikir abad 21 ya. Teman-teman bisa baca di modul halaman 76. Yang di soal ini collaboration. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Mudah beradaptasi dan mampu mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan masuk akal. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21. A. Inventive thinking. B. Effective communication. C. High productivity. D.
Digital Age Literacy. Oke, jawabannya adalah A. Inventive thinking. Nah, di sini teman-teman ada kata kuncinya jelas ya. Kalau digital age literacy itu literasi ya. Ada literasi-literasinya. Kalau inventive thinking atau berpikir inventif, maaf, ini ada berpikir tingkat tinggi gitu ya. Kan ini berpikir ada keingintahuan gitu ya. Tapi ini lebih ke kata kuncinya sih berpikir. Kemudian ada effective communication atau komunikasi yang efektif. Itu jelas ada komunikasi interaktif ya kalau di sini. Kalau high productivity atau produktivitas tinggi, ini ada kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, dan kata kuncinya ada produk. Teman-teman bisa baca di modulnya untuk lebih lengkap lagi. Soal nomor 4. Rumusan indikator kunci untuk kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar adalah titik-titik. A. Menjelaskan jaring-jaring makanan. B. Menggeneralisasi hubungan antar komponen ekosistem. C. Menyebutkan pengertian ekosistem. D. Menelaah hubungan antar komponen ekosistem. Oke teman-teman, kita lihat menganalisisnya. Menganalisis itu C berapa? C4 ya. Berarti kalau menjelaskan, mengeneralisasi, menyebutkan sepertinya mengarah ke menelaah. Oke, saya coba jelaskan di sini. Kalau menjelaskan sama dengan C2 ya. Mengeneralisasi C5, menyebutkan C1, menelaah sama dengan menganalisis sama dengan C4. Ini HOTS ya. Jadi HOTS itu mulai dari C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, selanjutnya di sini teman-teman bisa lebih mempelajari contoh kata kerja ranah kognitif C1 sampai 6. Saya ini ngambil dari patkan.web.id. Oke, selanjutnya nomor 5. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai titik-titik. A. Problem solving. B. Creative thinking. C. Critical thinking. D. Transfer of knowledge. Oke, jawabannya adalah A. Problem solving. Jadi ini kata kuncinya apa? Dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Ini sudah jelas ya teman-teman, ada di modul halaman 75. Teman-teman, sampai sini sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.